Halo, selamat datang kembali bersama saya di Curhat Trader Saham. Di video sebelumnya, di seri trading system bagian 2, saya membahas tentang tahap-tahap membuat trading system. Nah, salah satu tahap yang harus kita tentukan terlebih dahulu untuk membuat trading system itu adalah membuat watchlist. Apa itu watchlist? Saya sudah bahas di video tersebut. Salah satu cara untuk menentukan watchlist itu adalah dengan menentukan likuiditas, dengan cara likuiditas. Maksudnya adalah bagaimana kita menentukan bahwa suatu saham tersebut dianggap liquid. Nah, caranya adalah dengan menggunakan value transaksi. Apa itu value transaksi? Value transaksi adalah total nilai uang yang ditransaksikan pada suatu saham pada hari tertentu. Misalkan value transaksi saham Telkom pada tanggal 10 Agustus 2020 itu sebanyak 200 miliar. Maka bisa kita asumsikan atau bisa kita tentukan bahwa ada peredaran uang, ada uang berputar dalam saham Telkom pada tanggal 10 Agustus 2020 sebanyak 200 miliar. Kenapa kita menggunakan value transaksi? Kenapa kita tidak menggunakan lot? Nah, karena semakin tinggi harga suatu saham, biasanya lotnya itu semakin rendah. Misalkan saham gudang garam itu lotnya itu rata-rata lotnya itu sedikit, tapi value transaksinya itu tetap besar karena value transaksi itu menghitung total uang yang beredar pada saham tersebut dalam suatu waktu. Nah, bagaimana cara membuat atau cara mengetahui value transaksi suatu saham? Cara yang pertama itu bisa dilihat di aplikasi online trading. Nah, contoh saya menggunakan iPod di sini, bisa cek ya. Nah, di sini misalkan ini saham Telkom. Saham Telkom ini kita lihat ini di bagian file itu value-nya ada 281. Artinya saham Telkom ditransaksikan pada hari Jumat kemarin tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus 2020 sebanyak 281 miliar. Nah, kita juga bisa lihat misalkan saham Medco. Nah, saham Medco nilai transaksinya adalah 55 miliar. Nah, kelemahannya adalah bila kita menggunakan aplikasi online trading seperti ini, maka kita harus melihat saham per saham, harus melihat misalkan satu-satu, tidak bisa melihat secara keseluruhan dan sulit untuk memasukkannya ke dalam watchlist kita. Nah, karena kita harus sangat melelahkan sekali, harus mengecek setiap hari setiap saham nilai transaksinya, seperti itu. Kelemahan yang kedua adalah kita tidak bisa menentukan rata-ratanya, rata-rata dalam hari tertentu, misalkan rata-rata 20 harinya. Nah, itu kan sangat sulit. Karena apa ya? Karena setiap hari kita harus input semua nilai transaksi semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan cara yang kedua itu bisa kita menghitung menggunakan algoritma dan kita masukkan dalam aplikasi AmiBroker misalkan. Dalam aplikasi AmiBroker. Bagaimana? Apa saja yang dibutuhkan? Nah, cara yang menghitungnya adalah pertama kita harus mengetahui volume. Nah, volumenya ini bisa dalam lembar ataupun lot. Nah, yang kedua itu harga rata-ratanya. Nah, bagaimana selanjutnya?
Nah, pertama, untuk menentukan harga rata-rata, maka rumusnya adalah harga open ditambah harga high ditambah harga low ditambah harga close dibagi 4. Maka untuk menghitung value transaksi suatu saham pada hari tertentu adalah harga rata-rata dikali volume. Ini rumus untuk jika data yang Anda miliki itu volumenya dalam bentuk lembar. Nah, jika dalam bentuk lot, maka rumusnya adalah harga rata-rata dikali volume dikali 100. Nah, jika satu lotnya 100 lembar. Nah, jika menghitungnya dulu sebelum berlakunya 100 lembar, berarti satu lotnya 500 lembar, berarti harga rata-rata dikali volume dikali 500, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan value transaksi rata-rata dalam hari, dalam X hari. Nah, misalkan begini, kadang ada saham gorengan yang tiba-tiba sahamnya tersebut melonjak nilai transaksinya. Misalkan dia selama 2 bulan ke belakang itu nilai transaksinya cuma 10 juta, 20 juta satu hari. Nah, tiba-tiba pada hari tertentu nilainya melonjak menjadi 5 miliar. Nah, tentu saja jika kita menggunakan nilai transaksi berdasarkan satu hari itu saja, maka kemungkinannya kita akan tertipu. Oleh karena itu kita harus tentukan rata-ratanya, misalkan dalam 20 hari terakhir atau 50 hari terakhir. Nah, maka nilai rata-rata transaksinya adalah nilai rata-rata transaksi setiap hari ditambahkan selama 50 hari ke belakang, kemudian dibagi dengan 50. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita masukkan dalam algoritma AMI Broker. Nah, seperti ini ya. Ini satu aja lah. Oke. Pertama kita buat di sini section begin dan likuiditas. Oke. Yang pertama tadi yang kita butuhkan itu mana? Di sini. Nah, ini data yang saya miliki. Ini volumenya dalam jumlah lembar ya. Sehingga nanti saya akan menggunakan rumus yang pertama. Pakai rumus yang mana nih? Sebentar, ini ada gangguan. Saya akan menggunakan rumus yang ini. Cancel saja, close saja. Saya akan menggunakan rumus yang ini. Yang pertama kita menentukan harga rata-rata. Oke, harga rata-rata kita tentukan, berarti H. Kita kasih nama H rata-rata. Atau APG price aja. Peak price sama dengan, nah rumusnya tadi ini, dalam kurung, buka kurung, open, harga open ditambah harga tertinggi ditambah harga terendah ditambah harga close, kurung dibagi 4. Nah, setiap statement dalam AFL AMI Broker ini harus diakhiri dengan titik koma. Kita sudah menentukan harga rata-ratanya. Tadi berarti nilai transaksinya adalah N transaksi, atau jangan H, nah, kan, transaksi hariannya sama dengan ini AVG price harga rata-rata dikali
Nah, tadi rumusnya dikali volume. Nah, V tutup kurung. Ini kita hilangkan saja. Nah, untuk spasinya tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah tahu nih transaksi harian pada suatu saham. Selanjutnya adalah menghitung rata-ratanya. Nah, berarti rata-rata P sama dengan kita menggunakan moving average MA dalam kurung. Nah, arraynya kita masukkan ini tran harian. Nah, seperti ini, koma selama berapa hari? Katakanlah 30 hari. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita sudah ya, transaksi harian sudah. Nah, kita sederhanakan. Jadi nanti terlihatnya enggak ini lagi, enggak apa, tinggal menulis enggak 1 miliar lagi. Berarti rata-rata P-nya rata-rata mil, rata-rata miliar, rata-rata 2 transaksi dalam miliar, itu berarti sama dengan ini rata-rata T, rata-rata T dibagi 1 miliar. Nah, seperti itu. Nah, kita tentukan juga ininya apa, transaksi hariannya dalam miliar, tran H mil, itu saja ya. Nah, berarti ini transaksi hariannya dibagi 1 miliar. Nah, untuk mengecek apakah tidak ada kesalahan dalam bahasa pemrogramannya, dalam bahasa AFL-nya, kita bisa ini tekan AFL verify syntax. Nah, jika tidak ada keterangan error berarti di sini sudah valid. Nah, kita sudah menghitung nilai transaksi rata-rata per hari dan nilai transaksi nilai transaksi per hari dalam miliar dan rata-rata nilai transaksi dalam miliar selama 30 hari terakhir. Nah, ini sudah kita tentukan rumusnya. Sekarang kita menentukan likuiditasnya. Oke. Berarti kita anggap suatu saham itu liquid jika rata-rata dalam miliarnya, rata-rata dalam miliar selama 30 hari ke belakang itu lebih besar dari 1. Berarti kita sudah menentukan bahwa suatu saham akan kita anggap liquid jika rata-rata nilai transaksi selama 30 hari ke belakang itu di atas 1 miliar. Bisa juga kita tambahkan and tran H mil nya di atas 2 misalkan. Berarti suatu saham akan kita anggap liquid jika rata-rata nilai transaksi selama 30 hari ke belakang di atas 1 miliar dan transaksi hari terakhirnya di atas 2 miliar. Nah, baru itu kita katakan liquid. Atau bisa juga ini kita hapus. Jadi kita menentukan liquidnya berdasarkan nilai rata-rata saja. Nah, tapi ini biasanya lebih valid. Jadi nilai transaksi terakhirnya ketika ketika sinyal muncul atau sinyal belinya itu harus 2 miliar. Nah, ini bisa kita hapus juga, nggak apa-apa. Kita hapus saja. Jadi saham kita anggap liquid jika suatu saham nilai transaksinya selama 30 hari terakhir di atas 1 miliar. Nah, sudah. Ini kita akhiri dengan section N. Tutup.
Sudah ya. Sebentar. Section and error ya. Ini berarti. Nah, sudah seperti itu. Nah, sudah, ini kita save, nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Nah, ini kita save dulu, kita tulis liquid. Nah, ini kita tulis liquid. Lalu bagaimana cara menyaring saham-saham yang liquid yang sudah kita tentukan tersebut? Gampang saja, kita tulis di sini filter sama dengan liquid. Nah, seperti itu. Kita save, kemudian kita beralih ke sini. Nah, ini liquid, kita analisis, katakanlah satu hari terakhir. Kita akan mencari saham-saham yang liquid selama 1 hari kemarin. Kita tekan, atau ini kita semua kalau simbol bisa, atau di filter saja. Ini sudah saya filter. Nah, isinya saham-saham semua, nggak ada waran sama indeks ya. Ini saya udah exclude. Ini filter. Kita explore. Tunggu. Bisa kita lihat ya, ini saham-saham yang nilai transaksi selama 30 hari ke belakang di atas 1 miliar. Bisa kita lihat. Nah, ini saham-saham yang nilai transaksinya di atas 1 miliar pada perdagangan terakhir kemarin pada tanggal 14 Agustus. Seperti itu ya. Ini sudah contohnya. Tips dari saya adalah untuk menentukan dari mana sih nilai 1 miliar ini. Nah, ini tergantung modal yang kita miliki. Nah, tapi tips dari saya begini. Pertama, tentukan alokasi dana untuk tiap transaksi. Nah, misalkan begini. Misalkan Anda mempunyai modal 100 juta. Anda bagi ke dalam 10 saham. Nah, artinya setiap saham yang Anda beli itu sebanyak senilai 10 juta rupiah. Nah, maka untuk menentukan liquidnya adalah 100 kali lipat dari 10 juta tersebut. Nah, artinya 1 miliar. Begitu. Jika Anda punya uangnya untuk membeli saham itu 20 juta, berarti 2 miliar. Nah, seperti itu. Itu tips saja dari saya. Terima kasih. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.